Harry Kane. Emangnya MU punya duit buat beli doi? Harry Kane mengutarakan keinginannya sendiri untuk meninggalkan Spurs. Yang kita tahu, Spurs beberapa musim terakhir sangat-sangat kacau semenjak Pochettino pergi, dan bahkan kemungkinan besar musim depan nggak akan main di UCL gitu kan. Musim ini juga nggak gitu. Dan itu yang kemungkinan besar membuat Harry Kane ingin pindah gitu loh, karena minim prestasi di Spurs. Untuk pemain sebesar dia, sekaliber Harry Kane gitu kan, nggak punya trofi sama sekali gitu kan, itu kan cukup menyedihkan gitu loh. Dan dari situ mulai nih banyak tim-tim Premier League yang rumornya berminat dengan Harry Kane. Ada City, ada Chelsea, dan juga ada MU. Tapi seandainya Harry Kane ini benar-benar keluar dari Spurs, benar-benar dijual oleh Spurs, maka Spurs pasti nggak mau jual dengan harga murah, apalagi ke klub rival. Nah, di mana posisi MU dalam persaingan merebutkan Harry Kane? Menurutku MU nggak akan ambil bagian dalam perlombaan untuk mendapatkan Harry Kane ketika harganya Kane nggak masuk akal. Kane ini emang cocok untuk hampir semua tim. Dia adalah contoh dari striker modern yang hampir masuk ke semua line up gitu. Dia bisa drop deep, dia bisa turun. Di Spurs itu dia sering main ke dalam banget gitu loh, buat ngasih space ke Son ataupun Bale gitu kan. Dan dia punya umpan-umpan yang sangat oke gitu loh. Dan ini ketika di MU, maka dia akan mengenable, membuka potensi Rashford yang sebenarnya gitu loh. Dengan dia lebih sering turun, maka Rashford akan mempunyai space yang sangat banyak untuk dia berlari, dan Kane punya passing yang akurat gitu. Kreativitas di lini depan MU semakin bertambah gitu dengan adanya Bruno dan juga Kane mungkin, dan juga mungkin Pogba. Dan Kane ini juga secara finishing sangat-sangat bagus gitu loh. Berkali-kali dia mencetak gol dari dalam kotak penalti ataupun luar kotak penalti, dan ia sangat-sangat berkualitas gitu. Tapi menurutku harapan kita semua fans MU untuk melihat Harry Kane di Old Trafford untuk bermain reguler di situ itu tertutup semenjak Cavani memperpanjang kontraknya. Dengan Cavani perpanjang kontrak, itu berarti Manchester United lebih prefer Cavani untuk mengisi lini depan MU ketimbang harus mencari striker baru. Dan seharusnya prioritas MU juga lebih kepada center back ataupun defensive midfielder agar MU bisa bersaing untuk menuju gelar Liga Primer. Menurutku Fred dan McTominay nggak cukup. Pemain-pemain yang aku sebutkan ini, mereka emang sangat solid, mereka bagus, mereka berkualitas, mereka punya daya juang yang tinggi. Tapi MU butuh lebih dari sekedar daya juang dan juga semangat bermain. MU butuh lebih dari itu. MU butuh pemain dengan teknik yang sangat bagus. MU butuh pemain dengan visi yang sangat bagus, punya balance yang sangat bagus, dan kemampuan yang lebih dari mereka agar bisa bersaing dengan City. Kita tahu sekarang City benar-benar nggak terhenti gitu loh. Dan yang paling dekat untuk menyaingi City sekarang adalah MU. Dan seharusnya prioritas MU itu ada pada center back dan juga defensive midfielder. Seandainya MU niat banget pengen ngejar Harry Kane, itu menurutku juga bisa. Tapi dengan catatan, MU harus bisa membuang pemain-pemain yang nggak berguna di musim ini, terutama di lini depan. MU harus jual itu seperti nama-nama seperti Daniel James ataupun Anthony Martial, bahkan yang musim ini sangat kontribusinya sangat-sangat rendah untuk MU. Ya lumayan lah, mereka kalau dijual kan buat tambah-tambah dana buat Harry Kane kan lumayan juga. Itu dari dalam Manchester United ya. Kalau dari luar, menurutku chance paling besar untuk mendapatkan Harry Kane adalah Manchester City. Kane ingin meninggalkan Spurs karena faktor prestasi, dan tim di Inggris yang bisa ngasih prestasi ataupun trofi sekarang ini adalah City. Alasannya jelas. City tim terkuat saat ini di Inggris. Mereka punya manajer yang sangat hebat, Pep Guardiola. Di mana Pep melatih, dia bisa menggaransi trofi untuk anak asuhnya. Skuad City juga penuh pemain bintang dari belakang sampai lini depan. Sangat-sangat komplit. Dan tentu saja faktor terakhir, uang. Uang bukanlah masalah di Manchester City.
menurutku jika Tottenham sudah mematok harga, City pasti bisa menyanggupi Raja Minyak. Dan juga satu lagi, Manchester City akan ditinggal Sergio Aguero. Let's say dia adalah legenda gitu kan buat Manchester City, yang berarti ada satu slot striker kosong dan mungkin slot ini bisa diisi oleh Harry Kane. Dan juga gaya main Harry Kane juga sangat cocok gitu untuk taktiknya Guardiola. Harry Kane ini bukan tipe-tipe striker yang menunggu di depan gitu kan, atau pemalas gitu. Harry Kane ini mau untuk turun ke belakang, dia punya umpan-umpan yang bagus, punya visi bermain, dan doi akan sangat cocok untuk skuadnya Guardiola. Dan gak semisal Kane ke City, maka City semakin tidak terbendung di Premier League. Ketemu lagi di video selanjutnya.